Fitri Rusliani dari BKI 1E. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada tahun 656 Masehi, sekelompok orang, yaitu orang-orang dari Arab, dari Fustat kembali ke Madinah dan menuntut hak mereka, akan tetapi mereka gagal mendapatkan apa yang diinginkan. Selanjutnya mereka menyerang Utsman bin Affan. Dalam penyerangannya, orang-orang Arab dan Fustat bergegas masuk ke dalam rumahnya dan membunuhnya. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib diangkat oleh para pemberontak sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib dijadikannya sebagai khalifah merupakan pilihan yang tepat. Dia dibesarkan dalam sebuah keluarga Nabi dan mengejarkan ide-ide yang didukung oleh Muhammad. Dia adalah prajurit yang baik dan menulis banyak surat yang menginspirasi para pejabatnya, yaitu berupa teks-teks Islam klasik yang mengajarkan keharusan dalam keadilan dan cinta manusia. Namun, meski dekat dengan Nabi, pemerintahannya tidak diterima secara keseluruhan. Ali bin Abi Thalib dibaiat di tengah duka atas kematiannya Utsman bin Affan. Pada saat itu, kekacauan, pertentangan, dan kebingungan umat Islam Madinah memuncak dikarenakan kelompok pemberontak yang membunuh Utsman mendorong Ali bin Abi Thalib supaya dibaiat menjadi khalifah. Setelah Utsman bin Affan terbunuh, kelompok pemberontakan segera dimulai mendatangi para sahabat yang lebih tua di kota Madinah, seperti misalnya Thalhah bin Ubaidullah, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Tapi mereka menolak. Namun, baik pemberontak maupun kaum Ansor dan Muhajirin menganggap Ali bin Abi Thalib lebih cocok sebagai khalifah. Mereka datang beberapa kali secara berkelompok untuk menjadikan Ali sebagai khalifah, tapi Ali bin Abi Thalib menolak karena Ali menginginkan urusan pembaiatan diselesaikan dengan musyawarah dan persetujuan dari sahabat-sahabat yang lebih tua yang terkemuka. Akan tetapi, setelah rakyat banyak mengemukakan bahwa agar umat Islam harus segera memiliki pemimpin untuk mencegah hal tersebut, kekacauan bertambah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib siap dibaiat menjadi khalifah. Ali dibaiat di Masjid Nabawi, Madinah pada 23 Juni 656 Masehi. Setelah Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah, dia sebagai orang yang dikenal sangat teguh memegang hak dan tidak segan terhadap kesalahan. Bergegas menggeser para gubernur yang diangkat Utsman, yang dianggap sebagai sumber fitnah dan penyebabnya bangkitnya para pemberontak menentang Khalifah Utsman bin Affan. Dia tidak mengindahkan nasihat sebagian para sahabat agar untuk sementara waktu mereka dibiarkan dalam posisinya sampai keadaan kembali tenang seperti sebelumnya. Begitu juga, tidak lama sesudah dilantik sebagai khalifah, ia segera mengambil alih tanah-tanah yang diberikan oleh Utsman kepada sebagian para kerabat dan keluarga dekatnya untuk dikembalikan ke Baitul Mal. Sedang dalam membagi kekayaan, ia mengikuti kaidah-kaidah yang ditempuh oleh Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib tampil menggantikan Khalifah Utsman bin Affan, namun segera mendapatkan tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin pula menjadi amir, terutama Thalhah bin Ubaidillah dan Jubair bin Awam dari Mekah yang mendapatkan dukungan dari Aisyah, dan tantangan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Gubernur dari Damaskus, terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah didasarkan atas keutamaan-keutamaan yang dimiliki. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, pertikaian politik di kalangan umat Islam menjadi semakin penting. Misalnya terjadi konflik dan peperangan antara Khalifah Ali dengan Aisyah, Thalhah dengan Jubair dalam perang Jamal, dan pertempuran antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah di perang Siffin berakhir dengan tahkim dan berimplikasi pada munculnya mazhab dalam teologi Islam. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia mengalami berbagai pergolakan. Tidak ada periode sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Setelah menjabat sebagai khalifah, ia memberhentikan para gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman. Dia percaya bahwa pemberontakan itu karena kecerobohan mereka. Dia juga menarik tanah yang disumbangkan oleh Utsman kepada negara dan memberikan pendapatannya kepada negara, dan menggunakan sistem distribusi pajak tahunan di antara umat Islam seperti yang digunakan oleh Umar.
Penyebab terjadinya Perang Jamal atau Perang Unta adalah perang antara Khalifah Ali melawan Aisyah. Perang Jamal ini terjadi pada tanggal 11 Jumadil Akhir 36 Hijriah atau Desember 656 Masehi, yang waktunya tidak sampai sehari. Perang ini berasal dari perbedaan pendapat antara Sayyidina Ali, Muawiyah, Tolhah, Jubair, dan Aisyah dalam penyelesaian kasus pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Perang Siffin adalah peperangan yang terjadi pada 37 Hijriah antara Ali dan Muawiyah di satu tempat di Irak dan berbatasan dengan Syria yang bernama Siffin. Perang ini disebabkan komplain Muawiyah atas ketidakberesan penyelesaian kasus pembunuhan Utsman dan didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaannya. Untuk mengatasi pertentangan antara dirinya dengan Muawiyah, Ali berusaha mengedepankan perdamaian dengan Muawiyah. Ali menulis surat kepada Muawiyah sebagai sarana untuk mencari solusi damai. Di sini ada dampak konflik pada masa Ali bin Abi Thalib. Dalam bidang politik militer, Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki banyak kelebihan, kecerdasan, ketelitian, ketegasan, keberanian, dan sebagainya. Karena ketika ia terpilih sebagai khalifah, jiwa dan semangat itu masih membara di dalam dirinya. Banyak usaha yang dilakukannya termasuk bagaimana merumuskan sebuah kebijakan untuk kepentingan negara, agama dan umat Islam ke masa depan yang lebih cemerlang. Selain itu, dia juga terkenal sebagai pahlawan yang gagah, berani, penasehat yang bijaksana, penasehat hukum yang ulung, dan pemegang teguh tradisi. Dia telah bekerja keras sampai akhir hayatnya dan merupakan orang kedua yang berpengaruh setelah Nabi Muhammad SAW. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, wilayah kekuasaan Islam telah melampau sungai Efrat, Tigris, dan Amudariyah, bahkan sampai Indus. Akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyaknya masyarakat yang bukan berasal dari kalangan masyarakat Arab memeluk Islam, banyak ditemukan kesalahan dalam membaca teks Al-Quran atau hadis sebagai sumber hukum Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib menganggap bahwa kesalahan ini sangat fatal, terutama bagi orang yang akan mempelajari ajaran Islam dari sumber aslinya yang berbahasa Arab. Oleh karena itu, Khalifah memerintahkan Abu al-Aswadul Duali mengarang pokok-pokok ilmu nahwu, Qawaid, Nabahab. Berikutnya ada dalam bidang pembangunan. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, terdapat usaha positif yang dilaksanakan terutama dalam masalah tata kota. Salah satu kota yang dibangun oleh Ali bin Abi Thalib adalah kota Kufah. Semula pembangunan kota Kufah ini bertujuan politis untuk dijadikan berbagai basis pertahanan kekuatan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan berbagai rongrongan para pembangkang, misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi lama-kelamaan kota ini tersebut berkembang menjadi sebuah kota yang sangat ramai dikunjungi, bahkan kemudian menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, keagamaan seperti pengembangan ilmu nahwu, tafsir, hadis, dan sebagainya. Pembangunan kota Kufah ini dimaksudkan sebagai salah satu cara Khalifah Ali bin Thalib mengontrol kekuatan Muawiyah yang sejak semula tidak mau tunduk terhadap perintahnya karena letaknya yang tidak begitu jauh dengan pusat pergerakan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka boleh dibilang kota ini sangat strategis bagi pertahanan khalifah. Yang terakhir ada dalam bidang pendidikan. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan erat kaitannya dengan ekspansi Islam pada masa permulaannya. Penaklukan daerah-daerah baru itu seperti telah diuraikan menyebabkan munculnya pusat-pusat pemukiman baru. Para sahabat utama, baik dalam kedudukan mereka sebagai pejabat maupun dengan sukarela, berangkat ke tempat-tempat pemukiman baru itu dengan kota-kota lainnya untuk mengajarkan agama Islam kepada penduduk setempat. Tidak jarang di tempat-tempat baru ini mereka berhadapan dengan berbagai macam masalah. Pemecahan masalah-masalah tersebut merupakan cikal bakal bagi lahirnya ilmu pengetahuan terutama dalam bidang agama. One more shot, 'cause I feel like you're up to something. Fuck that, you're up to something.